Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, salat yang kita kerjakan, baik salat wajib ataupun salat sunnah, itu banyak sekali kandungan doa. Karena salat itu asal bahasanya adalah lugatan, dari segi istilah bahasa Arab adalah ad-du'aul khair, du'aul khair, doa yang baik-baik. Karena kalau orang salat ya isinya baca Quran, doa. Nah, oleh karena itu perbanyaklah doa di dalam salat. Ada doa yang memang dikhususkan kita untuk membacanya, seperti doa iftitah, ya, doa kunut, itu memang ada khusus doanya dari Nabi. Tapi kalau kita mau nambah doa lebih daripada itu, boleh. Kita mau baca doa waktu sujud, boleh nggak? Boleh baca doa waktu sujud. Cuman kalau baca doa ketika sujud, mau diucapkan dengan lisan, mesti dengan bahasa Arab. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya tidak boleh diucapkan dengan lisan. Boleh saja dalam hati. Setelah membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, lalu kita berdoa. Jangan bahasa selain bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab boleh saja, tapi dalam hati dia merenung di situ. Ya Allah, ulun banyak hutang, Engkau yang bayarkan, ulun yang meminjam, pian yang membayarkan. Ya kan ya? Ya Allah, sudah tua belum berangkat haji juga, belum berangkat umrah. Mudahkan saya berangkat umrah, berangkat haji. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya Allah, sudah tua ini belum juga punya rumah. Minta sama Allah, tidak ada urusan. Nah, kita minta sama Allah itu semakin banyak minta, Allah semakin suka. Beda dengan makhluk. Kalau kita sama makhluk sekali kita minta, ya orang ngasih aja. Besok kita minta lagi, ngasih juga, cuman berkurang sudah banyaknya. Besok lagi kita minta yang ketiga, sudah mulai tuh minta maaf ya, lain kali aja. Yang keempat kita minta, ini aja yang datang. Lihat aja kalau ada orang minta-minta tuh lah, sampai muyak didatangi terus, tertulis di depan pintu, tidak menerima sumbangan apapun kecuali melewati izin RT. Karena kalau seandainya dikasih, nyanyat dia datang tuh. Tahu nyanyat lah Bu, ketagihan dia datang. Dan itu sering terjadi. Itu sama makhluk. Tapi kalau sama Allah, semakin kita banyak minta, semakin senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu doa yang khusus yang kita baca pada saat salat, yaitu doa pada saat yang dibaca di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Kita sering baca doanya, tapi kita terkadang nggak paham artinya. Apa Bu kira-kira doanya? Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa doa itu? 8. Coba kita bahas satu-satu ini. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Siapa yang tidak berdosa di sini? Semuanya berdosa. Mohon maaf, dan mohon maaf siapa yang paling tua itulah yang banyak dosa.
Mohon maaf Bu ya, kenapa? Karena duluan hidup. Jangan ya. Tapi yang parahnya ada umurnya masih muda, tapi dosanya ngalah-ngalahin yang tua. Ah, ini parah sekali nih. Ya, tapi untungnya walaupun yang tua itu banyak dosa, tapi pahalanya juga lebih banyak. Kenapa? Karena duluan hidup tadi. Nah, kita semuanya berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat, minta maaf, minta ampun sama Allah. Apalagi kalau sudah di atas umur 40 tahunan. Nah, ibu-ibu sudah ada yang sudah di atas 60-an. Nah, itu saya saja sudah tidak terasa umur sudah 46, 47 jalan, tidak terasa sudah. Perasaan masih baru aja datang dari Hadramaut, ternyata sudah lama. La ilaha illallah. Nah, kita minta ampun. Rabbi filli, ampuni aku ya Allah. Kemudian Rabbi filli warhamni, saya sayangi. Kita ibu-ibu masuk surga itu terus terang bukan lantaran amal kita, bukan lantaran ibadah kita. Kalau cuma lantaran ibadah, rasanya nggak pantas kita masuk surga. Belum kita diterima atau tidak diterima ibadah tadi, sah atau tidak sah, kita tidak tahu juga ibadah itu. Berapa banyak orang ibadah tapi tata cara ibadahnya salah, nggak mengerti cara berudu, tidak mengerti cara mandi junub, tidak mengerti cara memakai mukena, asal-asalan saja sholat. Ibadah yang asal-asalan tidak pakai ilmu, maka ibadah itu tidak sah. Kalau tidak sah, tidak diterima. Yang sah saja itu terkadang ditolak sama Allah. Kenapa? Karena mungkin waktu dia sholat ada rasa ria. Ria itu apa ya Bu ya? Pamer, ya, minta dipuji orang, minta diperhatikan orang. Ada orang yang dia tuju rajin sholat, nggak ada orangnya nggak mau sholat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi dalam hati. Yang seperti itu nanti nggak ada pahalanya di akhirat. Jadi terus terang kita ini semuanya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang banyak dosa, pahalanya sedikit. Kalau cuma mengandalkan pahala, rasa-rasanya nggak pantas untuk masuk surga. Itu ada doanya. Ada yang mengatakan doanya Rabi'atul Adawiyah, ada yang mengatakan doanya Abu Nawas. Ilahi lastunil firdausi ahlan wala aqwa ala narin jahimi fahabni taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ilahi lastu firdausi ahlan. Ya Allah, rasa-rasanya aku ini tidak pantas untuk masuk surga Firdaus. Gak pantas kita ini rasanya. Kalau cuma mengandalkan amal, gak pantas. Surga itu mahal, gak bisa beli kita. Jangankan surga, orang mau beli HP yang mahal saja yang harga 30 juta. Berapa? 30 juta. Gak ada duit. Gak cukup duitnya, kira-kira bisa beli gak? Gak bisa. Orang mau berangkat umrah berapa? 26 juta. Pengen lah berangkat umrah, tapi tidak ada duitnya, mau bagaimana? Kan ya? Nah, wala aqwa ala nar
saya masuk surga nggak pantas ya Allah, tapi masuk neraka nggak kuat juga. Itu ngerengek kita sama Allah. Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Terus maunya apa? Artinya paham-paham aja ya Allah. Ya kan ya? Apalagi wala aku ala nari fahabani taubatan wa ghafir dunubi. Amal ibadah nggak ada, dosa banyak. Kalau begitu ya Allah, ampunilah dosaku. Berilah aku taubat. Berilah aku taubat. Taubat, minta ampun sama Allah. Fa innaka ghafirud dzambil azimi. Karena memang sepantasnya tidak ada yang memberikan dan mengampuni dosa-dosa yang besar itu kecuali Allah. Jadi kembali ke Allah saja. Ada dulu cerita ya di Bani Israel. Orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beribadah. Beribadah sangat kuat. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Setiap hari begitu. Sampai dikatakan akhirnya orang ini meninggal dan di akhirat nanti dikatakan mau masuk surga. Lalu Allah berkata kepada orang ini, ya fulan, engkau masuk surga. Tapi kata Allah, kau masuk surga ini karena lantaran amalmu kah atau karena rahmatku? Dengan yakin orang ini berkata, ya Allah, saya masuk surga itu karena amalku. Karena amalku. Oh, jadi kamu masuk surga ini karena amalmu, ibadahmu. Iya ya Allah. Kalau begitu kata Allah, saya akan timbang amalmu dengan 2 biji matamu yang aku berikan kepadamu ketika hidup di dunia. Maka diambillah penglihatannya, ditimbang dengan amal ibadahnya waktu di dunia. Oh, ternyata apa? 2 biji matanya lebih berat daripada amal ibadahnya. Nah, kata Allah, ternyata amalmu masih ringan. Ini baru 2 biji mata. Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan hidung, mulut, dan anggota tubuhmu? Itu semuanya pemberianku, kata Allah Ta'ala. Kalau begitu kau tidak pantas untuk masuk surga, karena kau bilang masuk surga dengan amalmu. Kalau begitu kau masuk saja ke dalam neraka. Ketika mau dilemparkan ke dalam neraka, orang ini berkata, ya Allah, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat masuk neraka. Aku masuk surga ini bukan karena amal ibadahku, tetapi aku masuk surga karena rahmatmu. Betul, dengan rahmatku kau masuk surga? Iya ya Allah. Kalau begitu sudah, masuklah surga engkau. Nah itu tuh. Rahmat itu bahasa kitanya kasih sayang Allah. Kalau kita cuma mengandalkan tiket saja nggak masuk surga. Ada orang miskin mau berangkat umrah, yang punya travel ini baik, Pak, saya mau berangkat umrah. Berapa umurnya ibu? Aduh, saya ini sudah umur 50-an, Pak. Anak saya ada yang bantuin, saya jualan begini. Umrah berapa, Pak? Umrah 26 juta. Saya punya duit, Pak, cuma 15 juta. Boleh nggak, Pak? Kata orang ini, ingat dia, oh ibu ini yang nolong saya ya. Waktu saya kecopetan di pasar, ibu yang nolong saya. Oh iya, Kak, Pak. Oh iya, ingat dia. Kalau begitu nggak apa-apa, Bu. Itu yang namanya dengan rahmat tadi itu. Yang tadi 26 juta, 15 juta aja. Tapi jangan rayu saya. Ustaz, saya punya duit 15 juta aja. Mau bareng sama Ustaz, ngombokin saya banyak. Nah, itu dengan berkat rahmat tadi.
Kita tuh waktu SD belajar ujian kan? Ya kan ya? Soalnya 20 umpama, yang betul 10, yang salah 10. Nilainya ini sebenarnya 50, dan naik kelas sih sebenarnya. Tapi gurunya, ini anak baik ini. Anak baik, ya sudahlah, sayang gurunya sama muridnya, dinaikkan. Itu anak nakal. Cuman nakalnya nakal biasa. Kalau disuruh rajin-rajin aja, kata gurunya, kasih nilai tambahin dikit, masuk surga. Naik kelas maksudnya. Itu yang disebut namanya rahmat. Tapi kalau bukan rahmatnya Allah, walaupun dia banyak ibadah, tapi kalau Allah nggak suka, nggak bisa masuk. Ada orang mau nonton bioskop, beli tiket sudah. Sekalinya yang punya bioskop ini musuhnya dia. Mau masuk bioskop, saya punya tiket. Kata yang punya bioskop, kamu ini jahat sama aku, nggak boleh kamu masuk bioskopku. Saya sudah beli, sudah aku ganti 2 kali lipat, asal kamu jangan masuk bioskopku. Artinya tiket itu tidak bisa jamin juga orang masuk bioskop. Kalau yang punya bioskop dia suka, nggak bisa naik. Dia nggak seperti itu. Jadi semuanya karena rahmat Allah Ta'ala. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Allahumma filli warhamni wajburni. Apa jburni? Cukupi semua keperluanku. Paling enak itu ibu-ibu cukup. Nggak usah lebih lah. Kalau lebih pusing nanti. Ada orang punya duit umpama sampai 10 miliar, kebanyakan duit, pusing juga. Apalagi sampai 100 miliar. Apalagi yang heboh kemarin dikatanya 500 triliun di Banjar punya duit, didatangi polisi. Ternyata tidak tahu benar atau tidaknya. Orang yang punya duit banyak, ibu-ibu rumahnya besar, mobilnya mahal, apakah dia nggak pusing? Pusing bu. Bayar pajaknya berapa? Mobil Alphard itu pajaknya bisa sampai 30 juta. Pajaknya setahun. Kalau dia punya mobil banyak, bingung. Bingung. Orang punya mobil Ferrari, pajaknya bisa sampai ratusan juta. Bangga banget perasaan, tapi dia pusing. Yang paling enak itu cukup. Arti cukup itu ketika kita perlu ada dia. Tidak perlu makanan di rumah, tidak ada masakan, tidak ada nasi apa semuanya. Tapi ketika mau makan datang orang ngantarin, kan enak tuh. Ya Allah, kepingin sate hari ini. Tiba-tiba datang orang ngasih sate. Cukup namanya. Mau berangkat umrah, kalau nggak berangkat nggak ada duitnya. Tapi pas kita mau berangkat, ya Allah saya kepingin berangkat umrah tahun ini. Ada tuh jalannya, dia dikasih duit sama Allah. Pas tuh. Tapi kalau seandainya orang punya duit, itu susah berangkat umrah. Berapa banyak orang punya duit ratusan juta, miliaran, tapi nggak bisa berangkat umrah. Kenapa? Sibuk. Yang paling enak itu cukup hidup. Wajburni, cukupi semua keperluanku. Cukup. Allahumma fili warhamni wajburni wafili warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Paling bagus mencari pangkat itu adalah di sisi Allah, bukan pangkat di hadapan manusia. Kalau cari pangkat di hadapan manusia, orang memuji kita itu mungkin ada maunya. Ada batu di balik udang. Alias gede udangnya daripada batunya. Orang ada udang di balik batu, ini ada batu di balik udang. Gede maunya daripada apa yang diinginkannya. Ada orang suka dengan kita, kenapa? Karena kita kaya, karena kita berduit, orang datang tuh. Coba kalau seandainya kita miskin, mungkin gak ada orang yang suka dengan kita. Jangan cari pangkat sama manusia, tapi mintalah cari pangkat di hadapan Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Semakin tinggi derajat seseorang itu di hadapan Allah, makhluk yang lain Allah tundukkan hatinya
untuk taat hormat kepada dia. Itu yang penting. Warfa'ni wajbuni warfa'ni warzuqni, berikan saya rezeki. Rezeki yang halal, yang mudah, yang berkah. Bukan hanya banyak, Bu. Ada orang cari uang sampai stres cari uang. Setelah dapat uang, ngobatin stresnya. Ada orang cari duit siang malam, banting tulang sampai keselio. Setelah dapat duit, ngobatin keselionya. Ada orang cari duit sampai sakit-sakitan. Setelah dapat duit, ternyata duitnya untuk ngobatin sakitnya. Banyak nggak seperti itu? Ada orang kaya, Bu, ya, di Banjar. Dia itu jualan emas, kaya. Salat zuhurnya mau dekat asar, salat asarnya mau dekat maghrib. Salat maghribnya nanti mau dekat isya di rumah, isyanya bisa kebablasan, mau dekat subuh baru sholat. Ya. Nanti aja. Panjang aja. Makan ndak karuan karena sibuk nih ngelayanin pelanggan, akhirnya nggak makan. Terlambat makannya, apa? Sakit mah ujung-ujungnya liver kena. Apa kasihan? Saya lihat ada orang seperti itu, tidurnya saja di depan TV. Ranjang spring bed yang mahal itu nggak ditidurin, tidurnya belapakan di depan TV. Nonton TV. Punya kompor gas mahal, tapi nggak pernah digunakan. Ya digunakan sekali-sekali aja. Apa makanannya? Nasi bungkus. Kompor gasnya mahal, tapi ya begitulah. Kulkasnya besar, isinya banyak. Siapa yang makanin? Pembantunya. Buah-buahan banyak dalam kulkas. Pembantunya nanti mau makan buah. Mana buahnya? Saya makan, Bu. Kenapa kau makan? Karena kalau nggak dimakan busuk, Bu. Sudah berhari-hari. Oh ya sudah, kata ibunya, tidak apa-apa sudah. Coba lihat. Yang nikmatin TV yang besar pembantunya, nikmatin rumah kolam renang pembantunya, majikannya nggak mandi di kolam renang, pembantunya blok tiap hari mandi di kolam renang. Ya kan ya? Yang nikmatin AC di rumah pembantunya, kan rugi gitu. Ada sama kemarin saya ke Jakarta ya, ngantar anak saya Naila itu sekolah di Hadramaut. Sudah hampir sebulan. Jadi saya nyewa mobil Maxim. Pas saya dijemputin, saya lihat mobilnya Avanza terbaru. Kata saya, wah dah salah kan jemputin mobil Maxim ini, Avanza yang terbaru. Akhirnya duduk saya, ya sudah, bayarnya cuma murah 30.000 sekian, dosa salah. Kata saya, kok bisa mobil mahal begini? Katanya, iya Pak. Emang kerjaannya apa? Katanya, saya ini kerjaannya itu di kapal pesiar. Di mana kapal pesiarnya? Di luar negeri, di Amerika. Katanya dia kerja sudah 10 mungkin belasan tahun. 10 tahun lah anggap saja. Tapi kalau dihitung-hitung dia ketemu dengan istrinya nggak sampai setahun. Dari 10 tahun itu ketemu dengan istri itu nggak sampai setahun. Kalau dihitung-hitung harinya. Saya sedih juga katanya. Duit banyak. Gajinya kan mahal. Kata saya berapa gajinya? 30-an. Ya lebih lah Pak. Gajinya nih per bulan. Tapi buat apa duit banyak? Jauh dengan istri, jauh dari keluarga. Yang repotnya katanya dia apa? Saya tuh bingung Pak di kapal pesiar itu. Kenapa kata saya? Maksiatnya terlalu banyak. Apalagi di Amerika kan maksiatnya terlalu banyak. Bebas. Yang paling parah tuh LGBT. Tahu LGBT Bu? Homoseksual. Banyak sekali di kapal tuh. Jadi perempuan-perempuan cantik nggak laku di sana.
Karena orang suka dengan laki-laki di sana. Kita ini orang Islam serba salah begitu. Dia cerita istrinya lagi hamil, kata saya untung. Terus gimana? Ya saya mau resign saja. Lebih baik jadi tukang begini nah, tukang maksim gini. Tapi ketemu dengan istri. Nah kata saya bagus seperti itu. Buat apa? Uang banyak tapi jauh dari keluarga. Fitnahnya terlalu banyak, terlalu besar. Apalagi jauh sama istri. Banyak fitnahnya. Syukuri apa yang ada. Rezeki itu kan yang penting kan apa yuk? Berkah. Ada dulu film Sidul anak sekolahan. Baru jadi insinyur, diterima di perusahaan. Kata bapaknya Binyamin, kerja di mana Dul? Mohon maaf Pak, kerjanya di tengah laut. Tengah laut? Orang kampung, orang mana-mana datang ke Jakarta cari duit, cari rezeki. Kamu ke tengah laut cari duit. Apakah di Jakarta ini kehabisan rezeki? Sampai ke tengah laut cari duit katanya. Nggak boleh katanya. Bapaknya ngelarang. Paksa suratnya dirobek sama bapaknya. Emangnya di Jakarta ini nggak ada lagi rezeki. Sampai ke tengah laut di sana cari. Di Natuna dia berangkat. Di Natuna itu di mana? Di daerah Papua atau daerah Kalimantan? Pokoknya gitulah. Film Sidul. Luar biasa, kan ya? Jadi memang resiko besar kalau kerja di luar sana. Nah, yang kita enak itu cari rezeki nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat saja, biar nggak banyak, yang penting cukup. Ketemu dengan anak istri itu yang penting. Itu ada artis-artis ditanya sama pembawa acara yang perempuan-perempuan. Pilih mana katanya? Suaminya banyak duit tapi pulangnya 3 bulan sekali, sama suaminya biasa-biasa saja tapi suaminya sering di rumah. Katanya duit sedikit-sedikit tapi sering di rumah suami. Kenapa? Resikonya besar kalau jauh dari suami itu. Apalagi sekarang banyak orang ketiga, pelakor, pebino. Ya. Warzuqni wahdini, berikan saya hidayah. Hidayah, petunjuk. Hidayah itu ibu-ibu kayak sinyal HP ini nah. Kalau sinyal HP-nya nggak ada, kira-kira HP-nya bisa nyambung nggak ke internet? Nggak bisa. Kita mau ke tempat mana gitu, pakai Google Maps. Belok kanan. 200 meter, setelah itu belok kiri. Kan ya? Google Maps kan? Saya di Jakarta tuh kalau nggak tahu pakai Google Maps saja. Belok kanan. Anda salah arah, putar balik. Sekalinya sinyalnya habis. Putuskah, pulsanya habiskah? Kira-kira bisa nggak si Google Maps ngomong lagi? Ngeng, error dia ngeng. Nah, ketika itu tadi error, itulah hidayah tadi putus. Kita jangan sampai lepas hidayah. Orang yang berbuat maksiat itu gara-gara sinyalnya putus, gak dapat hidayah. Makanya kan kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Berikan saya petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Jalan lurus semuanya sinyalnya jangan putus-putus. Kencang tuh, enak tuh. Wahdini wa'afini, berikan saya afiat jasmani rohani. Badan boleh saja Tuhan, yang penting saya sehat. Badan boleh saja, umur bisa saja saya tua, tapi makan ini masih boleh, makan itu masih boleh. Kan enak tuh. Jadi pada umur 30 tahun masih, tapi kata dokter nggak boleh makan ini, kolesterol, makan ini, asam urat, itu aduh repotnya. Ya, tapi ada orang tua makan apa aja aman aja. Tadi malam saya ketemu, ada acara ya di Gunung Tembak, ketemu dengan Habib. Kata Habib, ulun ini guru ajarnya kalau makan sapi, daging sapi nggak bisa, tapi kalau makan kambing ulun kawak. Terbalik nih. Biasa kan orang takut makan kambing, makan sapi nggak apa-apa. Katanya kalau makan sapi nggak bisa, tapi kalau makan kambing bisa.
Jadi saya jawabin, Habib kan ada darah orang Arab, jadi nggak apa-apa. Orang Arab kan suka makan kambing. Orang Arab makan kambing mah biasa saja. Makan kambing pakai madu lagi. Ini satu talam itu nah. Satu ekor kambing di situ. Lain kita, satu ekor kambing akikahan untuk berapa? 70 orang katanya. Satu kambing bisa dimakan 70 orang. Di Arab satu ekor kambing cuman berlima aja yang makan. Wa'afini, berikan keafiatan badan. Ini yang paling nikmat besar nih untuk diri kita tuh ya, untuk kehidupan di dunia ini. Nikmat sehat, keafiatan. Kalau sudah sakit-sakitan repot sudah. Yang terakhir, wa'fu anni, maafkan aku. Kalau ada salah, maafin. Kalau ada kurang dalam ibadah, maafin. Maaf ya. Nah, itu. Ala kulli hal seperti itu ya. Jadi doa tadi itu dibaca 8 kali. Maksudnya ada 8 doa. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maafkan saya, maafkan aku ya Allah. Waktu saya pulang dari mertua di Cimanggis, Depok, mau menuju ke bandara di Cengkareng. Malam hari saya berangkat jam 2 kurang lebih, karena pesawatnya jam 4. Jadi turun jam 2, dari jauh perjalanan. Injam mobil sama tetangga, nyewa lah maksudnya. Jadi ada ipar yang bawa ngeng begitu. Di tengah jalan sudah mau dekat bandara ini. Ada polisi. Tit. Ngasih isyarat supaya berhenti nih mobil saya ini. Saya bilang sama adek, "Li, berhenti li. Polisi manggil kita." Kata saya dia masalah ini. Adek saya ini sudah gugup nih. Saya mah tenang aja, tak bacain dulu. Ya saman. Ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Statiukan ke adik ipar itu. Turun dia. Saya di dalam mobil saja. Saya dalam mobil, turun dia. Kurang lebih 2 menit, manggil dia. "Kak," katanya, dipanggil polisi. Saya nggak turun, polisi di samping ini. Buka, ngetok pintu, tek. Saya turunkan jendela. Saya langsung bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yang tadi dia mau bilang selamat malam, saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Pak, bisa turun sebentar?" "Oh iya," kata saya, "turun sebentar." "Ada masalah, Pak?" "Ini," katanya, "mobil ini STNK-nya pajaknya sudah 2 bulan mati." "Oh iya kah? Maaf Pak, saya bukan orang sini, saya orang Balikpapan. Pesawat saya nanti saya harus sampai di bandara jam 3, harus check in 1 jam sebelum keberangkatan." "Ini mobil siapa?" "Ini mobil tetangga, nginjam. Ini ada yang nginjam. Kita nggak tahu tadi platnya mati, pajaknya mati. 2 bulan sudah." "Oh iya kah?" kata saya. "Pak," kata polisinya, "saya tahan ya STNK-nya saya tahan, nanti kalau sudah dibayar diambil." Langsung tak jurus keluar, sudah dibaca-baca kata dia kan, "Pak, mohon maaf Pak, kalau bisa dimaafin aja. Maafin Pak ya. Saya bukan orang sini. Saya tidak tahu nih mobil ini STNK-nya bermasalah. Artinya belum bayar pajak nih. Kan punya tetangga. Kita mau asal make aja, malam-malam tadi asal make, nggak tahu." Mbak saya bawa, "Jangan Pak," kata saya, "dimaafin aja." Tak lihat masih anak muda ini sambil baca-bacaan. Akhirnya ya sudahlah katanya dia. Tapi nanti dibayar pajaknya. "Iya Pak, nanti adik saya bilang sama tetangga mobil ini harus dibayar pajaknya." Iya katanya. "Maaf Pak, makasih Pak ya." Ya. Saya bilang sama adik jangan dikasih duit. Kalau dikasih duit nanti masalah. Kebiasaan nanti polisi seperti itu. Satu, yang kedua kita nggak tahu, siapa tahu di situ ada kamera atau apa, kan kita nggak tahu. Ya, jadi jangan, kata saya. Akhirnya masuk mobil jalan. Itu yang tadi namanya wa'fu'an nih.
Saya bilang tipsnya sama adik ipar nih gini ya. Kamu kalau ada salah di jalanan, ngakuin aja salah, jangan dilawan polisi itu. Ngakuin aja, maafin pak. Ngerengek kamu, dimaafin sama polisi. Tapi kalau ngelawan, habis malah dicari itu kesalahan itu. Itu ya. Saya sering berapa kali itu di Jakarta ada bermasalah itu. Ya sama. Orang ditangkap semua pakai motor, saya lewatnya nyong begitu di depannya dia. Ya sama, lewat di depan dia seperti itu. Nah itu namanya wa'fuan nih, minta maaf sama Allah. Bahkan maksudnya kepingin saya mau ceramah itu, cuman gak sempat saja ngomong, Pak masa saya nggak dimaafin Pak, adik saya nggak dimaafin, Allah aja maha pemaaf, masa bapak nggak maafin? Saya bilang sama adek, ini masalah STNK nggak bayar sebenarnya bukan wewenang polisi, ini wewenang pajak. Toh nanti kalau dia bayar kan kena denda. Jadi sebenarnya itu yang saya baca peraturan lalu lintas polisian itu, polisi tidak boleh menahan STNK seseorang yang pajaknya mati. Ya itu STNK-nya mati. Ini pajaknya saja terlambat. Kan ya, tidak bisa ditahan itu. Nah, cuman ya karena kita salah ya kita diam-diam saja lah, pura-pura bodoh. Polisinya mau aja dimaafin. Itu namanya wa'fuan. Baiklah ya, Ibu sekalian cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.